Halo sahabatku semua. Halo Virgo. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya teman-teman, dengan cara like, comment, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Baiklah Virgo, tema kita hari ini adalah tentang karma dia yang menyakiti hati kamu. Kita lihat dulu kartunya di sini ya. Jadi hari ini kita membahas tentang karma. Apa itu karma? Karma itu adalah hasil. Jadi kadang-kadang kita itu merasa selalu berpikir bahwa karma itu adalah hal yang mengerikan. Karma itu seperti kutukan. Padahal sebenarnya tidak. Karma itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan karma baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka kita juga akan mendapatkan karma yang tidak baik. Makanya disarankan berpikirlah yang baik-baik dan yang positif aja. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan, kesakitan, penderitaan yang kita alami saat ini adalah hasil dari karma kita. Hasil dari perbuatan yang kita yang sudah berlalu. Entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Banyak di antara Virgo ya yang kulihat sekarang meningkat intuisinya. Ada peningkatan intuisi dalam diri kalian. Terlepas apapun masalah yang kalian hadapi, membuat kalian itu jadi belajar, membuat kalian tahu diri atau sebuah makna dari sebuah kejadian tersebut. Beberapa akhirnya intuisinya tuh tajam, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi apa yang pernah terjadi itu tidak terulang lagi, karena punya prinsip, tupai aja nggak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi jangan sampai keulang lagi gitu. Aku lihat ada gairah ya dalam diri kalian saat ini. Apakah karena kalian berhasil move on atau kalian sudah beranjak atau benar-benar sudah melupakan satu kisah di masa lalu yang menyakitkan. Di sini seperti kalian itu udah tahu harus berbuat apa sekarang. Setelah dulu pernah mengalami fase demi fase hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak baik dalam diri kalian. Ada peningkatan ke arah situ. Kalian tahu caranya menutupi sesuatu yang tidak baik. Kalian tahu, oke, ini tidak baik, berarti harus di-stop. Tentang sebuah penolakan, entah kalian sedang menolak seseorang atau memang dalam posisi ada sesuatu yang harus kalian tolak di sini. Entah itu mindset atau pikiran-pikiran negatif dalam diri kalian. Atau hal-hal buruk yang datangnya dari luar, yang memang harus kamu tolak. Di sini aku lihat beberapa di antara kalian itu sudah mulai move on. Sudah mulai melakukan perubahan dalam diri kalian. Ada pencerahan. Dalam artian ada peningkatan spiritual juga yang terjadi di dalam diri kalian. Tentang tadi, bagaimana cara membedakan hal baik dan hal buruk. Sehingga sesuatu yang mengecewakan tidak perlu terulang lagi. Energi dia di sini terlihat dia itu sedang memikul beban berat ya.
Jadi ada hal-hal yang mungkin membebani dia, entah itu pikiran atau tindakan atau situasi dalam diri mereka. Sehingga mereka mulai melakukan hal-hal baru dalam dirinya. Dia mencoba untuk bertransformasi juga, meninggalkan satu siklus lama untuk memulai suatu siklus baru. Jadi pernah terjadi satu kegagalan, masalah keuangan. Jadi di sini dia itu fokus bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan. Bagaimana bisa memulai suatu kerjaan baru. Tapi bisa dikatakan banyak planning, banyak rencana tapi belum terlalu bisa dilakukan. Ada hambatannya karena memang semua itu butuh proses ya. Jadi sekarang mereka lebih memilih untuk memantau. Di sini energinya aku lihat beberapa masih stalking kamu ya. Mereka mulai membuka diri atau memang ada gambaran ada orang baru dalam diri mereka. Mungkin mereka mencoba melepaskan beban dalam hidupnya. Bisa jadi menawarkan perasaan baru atau lagi PDKT. Ada hal-hal baru, memulai suatu hubungan baru juga ya kalau aku lihat. Di sini terlihat mulai mendapat pencerahan ya, mulai menarik diri kemarinnya. Lebih banyak mulai mengontrol diri sih kalau aku lihat. Kayak benar-benar mereka tuh mencoba memperbaiki hidup. Walaupun sudah terlepas dari kamu, mungkin mencoba mencari pasangan baru. Atau memang sudah bersama pasangan baru. Di sini mungkin kamu terkoneksi dengan orang yang hanya fokus dengan uang kalian aja di sini ya. Daripada perasaan. Itu membuat kamu akhirnya mencari sebuah pembelajaran. Merasa seperti dimanfaatkan sama dia. Beberapa di antara mereka memang juggling. Karena mungkin memang ada dua pilihan dalam hidupnya. Di sini ada perasaan sayang antara kamu sama dia. Tapi seperti apa ya? Kok kamu itu nggak mendapatkan hal yang sama gitu? Ketika kamu lagi sayang-sayangnya, kenapa dia lebih banyak kayak menguasai kamu? Lebih mengekang kamu? Lebih mengontrol? Mau begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Apa-apa semua harus sesuai dengan aturan dia. Kayak kamu itu berhadapan dengan seseorang yang mengontrol penuh kehidupan kamu. Terlalu dominan. Akhirnya kalian itu memutuskan untuk mengakhiri satu siklus lama itu. Untuk memulai satu siklus baru. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hubungan ini. Ada yang dia sembunyikan juga ya di belakang kamu. Mungkin kamu pikir dia itu baik-baik saja di rumah. Anteng. Ternyata diam-diam dia menemui orang lain atau chatting sama orang lain. Karena memang ada sesuatu yang dia tutupi di belakang kamu. Entah mungkin di sini akhirnya begitu ketahuan terjadilah konflik. Terjadinya keributan. Juga ada energi ya membanding-bandingkan tentang kelemahan kamu dengan orang lain. Sehingga yang terjadi hubungan ini tidak sejalan lagi. Nah akhirnya kamu itu capek sendiri. Sampai susah tidur. Kecemasan melanda pikiran kalian. Rasa was-was, tidak tenang. Akhirnya di sini kalian tahu caranya menyetir kehidupan kalian itu seperti apa. Banyak energi kalian meninggalkan koneksi ini ya. Ya karena kalian tahu harus mencari kebahagiaan kalian sendiri. Seperti apa? Setelah kalian tahu ada ketidakjujuran dalam diri orang itu, kamu sebenarnya pusing. Kamu sebenarnya stres dengan permasalahan ini. Kecewa dalam hati kamu. Tapi kayaknya kamu itu malas ribut gitu ya. Jadi nggak terlalu ambil pusing, nggak mau mempermasalahkan gitu. Sorry ya, ada gangguan. Di sini ada hubungan yang sudah menikah. Beberapa ada yang sampai berpisah ya. Ada juga yang beda usia atau beda pulau. Cuma aku lihat energi Virgo ini justru tidak mau pusing dengan situasi ini. Sekalipun kamu tahu, sekalipun kamu dapat gambaran tentang dia, seperti apa dia di belakang kamu. Tapi kamu nggak mau ambil pusing dalam situasi ini. Kayak ya kamu mau pergi ya silahkan aja. Kamu juga kalau mau bertahan ya silakan gitu. Bebas gitu ya. Kamu berhadapan dengan orang yang manipulatif. Seperti kamu tuh mungkin udah lama ya menyimpan duri dalam daging. Atau seperti kamu nggak bisa buat apa-apa.
Mau tidak mau ya sudah, nikmati, jalani. Sampai ada satu titik kayak bom waktu. Akhirnya meledak. Akhirnya konflik batin. Dan di sini akhirnya kamu memikirkan hal bagaimana untuk lepas dari koneksi ini. Memang kuat untuk meninggalkan koneksi ini. Karena beberapa ada yang di ghosting juga ya. Ada yang hubungannya udah sampai mengurus pernikahan atau pertunangan, tapi batal. Sampai ada kedua belah pihak, keluarga, jadi ikut-ikutan ribut. Ada unsur trust issue juga ya dalam hubungan ini. Itu yang membuat kekesalan dalam diri kamu. Akhirnya mencuat, akhirnya meledak. Kamu mencoba keluar dari situasi toksik itu. Kamu mencari ketenangan kamu sendiri. Kamu mencari kenyamanan kamu sendiri pada akhirnya. Ya, apa yang dia lakukan di belakang kamu? Di sini ada yang selingkuh ya. Kenapa ya? Karena faktor keuangan tadi. Ada seseorang yang mensupport dia di luar sana. Dengan memberikan apa yang menjadi keinginan dia. Karena dia nggak mau jika keuangannya dia itu tidak stabil. Ada sesuatu yang dia sembunyikan di belakang kamu. Ini hal yang tidak terduga, yang ternyata dia mungkin bersama orang yang kamu kenal, orang terdekat kamu. Dan kamu mungkin percaya aja kalau dia keluar bareng gitu ya. Karena kamu merasa dia itu teman aku kok. Padahal kamu nggak tahu di belakang kamu dia itu seperti apa. Dan ternyata dia menjalin hubungan. Beberapa di antara mereka memang benar-benar ingin seperti mengakhiri ya hubungannya dengan kalian. Apapun unsurnya. Entah punya orang lain atau memang dia mau mengejar cita-citanya. Akhirnya beberapa di antara mereka memang mengghosting begitu aja. Mencoba untuk mengakhiri siklus lama sama kamu. Siklus yang menurut mereka itu tidak menganggap hubungan kamu itu sama dia. Memang sudah lama mati, hambar. Nggak seperti awal-awal pacaran gitu. Nah, karmanya di sini mereka seperti sedang dihadapkan dengan kesulitan. Lagi mencari sesuatu yang benar-benar bisa membuat mereka itu tenang. Sampai hari ini ada ketidaktenangan dalam hidup mereka. Ibarat mereka ingin memperbaiki diri, yang terjadi malah sebaliknya. Ada kesepian, pikirannya selalu kosong. Padahal mereka itu nggak lagi ngapa-ngapain. Beberapa ada yang sudah mulai sadar ya, mulai merasa, apa aku dapat karma ya dari si A atau si B atau si C? Sudah mulai sadar. Beberapa ada juga yang dicurangi oleh temannya. Ada sesuatu yang merugikan mereka. Ada yang licik, mungkin ditawarkan investasi, menawarkan sesuatu yang menarik, tapi ternyata itu bohong, malah ditipu. Beberapa di antara mereka juga masih dalam situasi toksik terus. Di sini terlihat ada juga ya yang terlilit sama hutang, masalah keuangan. Karena nggak tahu mungkin gaya hidup kah yang terlalu berlebihan atau ada keinginan yang berlebihan. Sehingga yang terjadi besar pasak daripada tiang. Di sini memang terlihat ada kesedihan, hidupnya nggak tentu arah. Tidak ada perkembangan. Karena mungkin itulah karma dia. Karena perbuatannya sebelumnya itu tidak baik. Akhirnya dapatlah karma yang tidak baik juga. Baiklah teman-teman, itulah readingan aku kali ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dadah.